Halo, yang saya hormati Bapak Pusang, Pengampun Dr. Andus Sugeng Prayotno, dan teman-teman semuanya, Prodi dan Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Sati Faktori Zega, NIM 289285055 dari Prodi Manajemen. Sekarang saya akan belajar memberikan sebagai tugas ujian tengah semester saya dengan judul Perencanaan Sumber Daya Manusia atau konsep dasar perencanaan sumber daya manusia. Nah, satu latar belakang. Latar belakang sumber daya ini adalah satu faktor penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi, baik yang berorientasi bisnis dengan fokus utamanya mencari keuntungan atau profit secara finansial, maupun organisasi nirlaba yang berorientasi utamanya sosial kemanusiaan. Adalah faktor sumber daya manusia yang merupakan aset penting sekaligus sebagai modal atau human capital. Dulu banyak orang yang berpendapat bahwa SDM itu bukan faktor utama, bahkan hanya dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan, sehingga nyaris tidak dianggap penting untuk merencanakan SDM, sumber daya manusia. Kalaupun ada hanya sekedar saja. Selanjutnya dalam pandangan modern, sumber daya manusia ini merupakan faktor utama yang menentukan hidup atau matinya sebuah organisasi, baik organisasi bisnis maupun sosial. Oleh karena itu, jika sebuah organisasi atau perusahaan mengharapkan terus eksis dan berkembang mengalami kemajuan dan perbaikan secara berkelanjutan, maka harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan sumber daya manusia melalui sebuah perencanaan yang komprehensif dan sistematis serta dinamis. Perencanaan SDM merupakan suatu kebutuhan pokok dalam setiap organisasi atau perusahaan dan ditangani oleh suatu unit khusus yang dipimpin oleh yang dimiliki keahlian di bidangnya. Nah, hakikat dan perencanaan SDM. Perencanaan merupakan sebuah keinginan kuat dari suatu organisasi atau perusahaan untuk memberikan jaminan baik jangka pendek maupun jangka panjang tentang pemenuhan kebutuhan SDM secara kualitas dan kuantitas. Dengan demikian, hakikat perencanaan SDM adalah sebuah penjamin tentang sistem pemenuhan kebutuhan SDM agar ada kepastian keberlangsungan organisasi dan perusahaan dalam berbagai situasi dan kondisi yang serba cepat. Makna perencanaan sumber daya manusia untuk mengingat kembali perencanaan sumber daya manusia berikut dibahas tentang beberapa makna dan definisi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan sebuah proses analisis dan penetapan kebutuhan tenaga kerja untuk setiap jenis level pekerjaan agar tersedia secara tepat, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut sejumlah definisi atau makna perencanaan, yaitu menurut Ray Wainwright merumuskan perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk mencocokkan pasukan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan pekerjaan yang diperkirakan muncul dalam organisasi seperti periode waktu tertentu. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses perencanaan dalam bidang apapun yang harus menjadi pertimbangan, termasuk di dalamnya. Dalam perencanaan SDM, faktor tersebut secara garis besar ada dua. Dikategorikan, yaitu A. Faktor internal. Yang dimaksud faktor internal adalah faktor yang ada di dalam lingkungan organisasi atau perusahaan itu sendiri, antara lain satu, rencana strategi atau Renstra. Rencana merupakan acuan utama bagi sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan aktivitas atau bisnisnya. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah berbagai faktor yang ada di luar organisasi yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap organisasi atau perusahaan yang tentu saja akan mempengaruhi perencanaan SDM. Faktor eksternal seringkali tidak dapat dikendalikan oleh organisasi perusahaan. Ada beberapa bagiannya, itu kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki tugas dan wewenang mengambil suatu kebijakan dalam seluruh sektor urusan pemerintahan untuk kepentingan bangsa dan negara, termasuk kebijakan dalam hal yang menyangkut organisasi atau perusahaan, umpamanya kebijakan ketenaga kerjaan, fiskal, moneter, perpajakan, dan pendidikan, dan lain-lain. Nah, tujuan perencanaan SDM ini terdapat beberapa tujuan bagi organisasi atau perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Secara umum, perencanaan SDM bertujuan mempertemukan ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan pegawai atau organisasi atau perusahaan, baik secara kualitas maupun kuantitas untuk suatu periode waktu tertentu dalam upaya menghindari krisis kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan. Fungsi perencanaan SDM
sangat penting. Fungsi tersebut diantaranya A. Sebagai acuan dan pedoman bagi perusahaan melalui departemen atau divisi STM dalam manajemen kepegawaian, terutama melakukan rekrutmen dan penyediaan pegawai. B. Sebagai sumber instrumen atau alat kontrol dalam pengendalian manajemen kepegawaian termasuk pengadaan dan penyediaan pegawai baik kualitas maupun kuantitas. C. Sebagai acuan dalam membuat estimasi kebutuhan pendanaan lintas lain terkait dengan kurun waktu tentu sesuai dengan kebijakan organisasi atau perusahaan. Bapak dan teman-teman semuanya, berikut hasil presentasi saya sebagai tugas saya ujian tengah semester. Mohon dibantu dengan ada yang salah, mohon dimaafkan jika ada yang lebih, mohon dikurangi. Terima kasih.